Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ulil ilmi wal irfan. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz guru-guru saya, yang saya hormati, saya muliakan segenap takmir masjid Baitul Izzah, yang saya hormati, saya muliakan ayahanda bunda rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah berikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan Sabtu subuh kali ini Allah hadirkan kembali kita di Masjid Baitul Izzah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita menuntut ilmu yang merupakan kewajiban selama hayat masih di kandung badan. Mudah-mudahan langkah kaki kita datang ke masjid ini, berjamaahnya kita di masjid ini, i'tikafnya kita di masjid ini, ngajinya kita di masjid ini, semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayahanda bunda rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Ustaz Kaswadi, bagian mana kita? Ada tandanya? Udah 2 kali pertemuan gak ikut ngaji Ustaz gitu ya. Halaman 33 Bang. Halaman 33. Punya Bapak nggak tahu halaman berapa, punya saya 33. Lebih lama kitabnya ini. Yes. Innallaha la yanzuru ilal kafir wa la yanzuru ilal muzahi wa laqad hamalat Sulaiman ibn Daud ar-rih wa huwa muttaqi. 270 ya. Betul, halaman 33. Kalau nomor hadisnya punya saya nggak ada nomornya nih. Kitab lama itu nggak ada nomornya. Halaman 33, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala
la yang dzuru, masih mau memandang, ilal kafir, terhadap orang kafir, tapi wala yang dzuru, Allah tidak memandang, ilal muzahi, kepada orang yang bangga kepada dirinya atau takabur. Walaqad hamalat, nyata menaiki Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman bin Daud, Ari, dia Nabi Sulaiman, beliau menaiki angin, wahwa Sulaiman ketika menaiki angin atau terbang, mutakiun, sambil duduk bersandar, fa'ujiba, lalu beliau ujub, sombong sedikit lah, waktala, sombong, ujub, sombong, fi nafsihi, nggak diucapkan, hanya dalam hatinya doang. Wih keren, saya doang yang bisa model begini. Faturiha, maka Allah jatuhkan Nabi Sulaiman alal ard, ke bumi. Hadis ini melarang kita sombong. Allah masih memandang orang kafir, masih dipandang sama Allah, ditunggu sampai dia tobat, sampai dia dapat dikasih hidayah sama Allah. Kenapa kau masih dipandang? Punten, karena memang dia tidak dikasih hidayah sama Allah, masih dipandang sama Allah. Tapi maaf, Allah tidak mau memperdulikan, memandang orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang merasa lebih dari orang lain. Apakah merasa lebih dari hartanya, ilmunya, kegantengannya, turunannya, atau yang lain-lain. Dulu ketika saya jadi ini, maju nih perumahan ini. Tapi sekarang, nah itu kalimat-kalimat dulu ketika saya, atau selalu berpikir dalam hati, gantengan saya perasaannya ini ya, pantas hidung kayaknya mancungan saya deh. Nah itu, mohon maaf lahir batin, kalau lihat-lihat bini saya lebih cantik loh daripada bini dia. Nah itu kalimat-kalimat sombong-sombong di hati ini, maaf, tidak dipandang sama Allah. Allah tidak mau memandang orang yang sombong. Nabi Sulaiman dikasih mukjizat sama Allah, bisa terbang, bisa duduk di atas angin. Saking nikmatnya beliau dikasih mukjizat itu, Nabi Sulaiman bersandar duduk di atas angin. Masya Allah. Fa'ujiba waktala fi nafsi, dalam hatinya cuman ujum sedikit. Nabi yang lain gak bisa nih ini, saya doang yang bisa. Enggak diucapkan ke siapapun, enggak, hanya dalam hati. Apa yang terjadi? Faturiha alal ar, dijatuhkan langsung blak. Punten, orang ketika umroh, jangan Nabi Sulaiman, orang ketika umroh sedikit aja dia sombong, ternyata Ka'bah cuma batu doang begini. Ini hati-hati nih. Pernah ada kejadian dalam sebuah cerita, orang dia dibimbing sama pembimbing umroh, haji. Kata pembimbingnya, bapak dan ibu tenang, walaupun travel bapak ibu tidak ikut datang ke Mekah, saya sebagai mutawif sudah biasa tiap hari bimbing umroh. Jadi percayakan saja bapak sama ibu ke saya untuk bimbing ibadah ini. Saya ini udah biasa. Dalam ucapannya beliau begitu. Apa yang terjadi? Ini saksi matanya Pak Toto namanya. Saksi mata, saksi mengalami beliau yang dibimbing. Itu tawaf. Tawaf kan harusnya 7 kali putaran. Sampai 18 kali masih belum selesai, Pak. Yang bimbing tuh merasa belum 7 gitu. Jamaah namanya orang baru pergi haji kan gak ngerti, ngikut aja terus. Nah cuman karena capek ditegur, Pak Ustadz, udah saya itu udah 18 kali nih. Wah masa sih? Dia langsung sadar, beliau pembimbing, astagfirullah, saya tadi sombong. Saya kan udah biasa.
Kalimah udah biasa ini, maaf di hadapan Allah itu mohon maaf kesombongan. Andai pun kita mau berkata-kata, awali dengan insya Allah. Insya Allah saya mampu membimbing Bapak Ibu, mudah-mudahan ya atas petunjuk Allah kita semua lancar ibadah, nggak usah sombong. Jam 2 tadi malam tuh bangun, kebetulan tidur sendiri di rumah, pulang ceramah karena malam mampir di rumah di sini. Tidur jam 2, tidur jam setengah 11, bangun jam 2. Udah bersih-bersih, sholat, beres, itu ceritanya. Setengah 4:05 keluar tuh manasin mobil. Mobil nggak bunyi, cek ya, cek lah, di mobil nggak ngangkat, udah yakin pede bener pasti berangkat ya. Ini nggak boleh kayak gitu ya. Waduh, nggak nyala, mana sendirian di rumah, minta tolong siapa ini? Mau nyari Grab nggak punya aplikasinya, saya kan nggak punya aplikasi. Ada motor buat ke masjid, saya cari jaket nggak nemu jaket, itu nggak ada jaket di rumah, karena rumah itu kosong, emang udah ditinggal sama saya karena udah tinggal di pesantren, rumah itu jarang ditempatin. Aduh, ya Allah, ini udah jam 4 kurang 5 menit belum bisa berangkat ke Baitul Izzah. Gimana ngakal ini? Buka handphone, siapa yang kira-kira udah tahajud di jam segini? Nelpon ini nggak diangkat, nelpon ini nggak diangkat, nelpon ini nggak diangkat. Telepon Ustadz Son Haji, ngangkat beliau. Di mana? Lagi di pabrik, shift 3, apalagi di rumah? Di rumah Pak Haji, tolong anterin saya dong ke Islamic, mobil saya mogok, saya bilang, akinya soak. Pak Haji kesini aja, pakai aja mobil saya, kan masuk kerja pagi, pakai aja mobilnya. Alhamdulillah, rezeki jam 5:10 bisa dapat mobil. Makanya agak lambat nyampe sini, nggak dapat qobliyah subuh tadi. Allahu Akbar. Untung Masjid Baitul Izzah antara adzan dan qomat subuhnya lama, itu manfaat juga buat saya. Aduh, di tempat lain udah qomat, Al-Istighna udah qomat, udah agak gemetar juga ini. Waduh, kayaknya terkadang begitu tuh, tidak terlalu pede kita, aman kok. Ternyata itu dia ya. Insyaallah, tabarakallah. Nah itu mohon maaf, tidak boleh ada sombong di hati kita, bersihkan. Kalau kita kaya itu amanah. Kalau kita ganteng itu amanah. Kalau kita tinggi itu amanah. Itu ya. Kalau kita putih itu amanah. Kalau istri kita ternyata cantik kayak orang India, itu ya. Tapi India asli yang di sinetron, bukan yang aslinya di sono. Itu ya. Itu ya. Nah itu mohon maaf, itu amanah. Gak boleh sombong. Nabi Sulaiman ini bukan orang biasa, seorang nabi, dan dia gak mungkin berkata sombong. Tapi hatinya karena dikasih kelebihan sama Allah, mukjizat, bisa terbang di atas angin, malah bisa duduk, bukan hanya terbang tapi duduk di atas angin. Dikit sombong dijatuhkan sama Allah. Jadi yang kaya sombong, hati-hati nanti dijatuhkan sama Allah. Yang pinter sombong, hati-hati kecerdasannya dijatuhkan sama Allah. Yang ganteng sombong, hati-hati dijatuhkan kegantengannya sama Allah. Makanya maaf kalau kita pandai, ada yang lebih pandai dari kita. Kalau kita kaya, yakinkan ada yang lebih kaya dari kita. Kalau kita terhormat, ada yang lebih terhormat dari kita. Bersihkan mulut hati kita dari ujub dan takabur. Gak boleh. Setan itu kan ahli ibadah, setan itu penghuni surga, tapi kenapa dia langsung dikasih ponis ahli neraka dan orang kafir, termasuk kafir? Sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iya, naudzubillah. Iblis disuruh sujud, malaikat suruh sujud, fasajadu illa iblis. Malaikat mah sujud kabeh kecuali iblis. Aba wastakbar. Mereka nolak.
mereka sombong, langsung dicap sama Allah, ente kafir, neraka selamanya. Naudzubillah. Nah itulah, maaf ya, mari kita tanamkan di diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya tidak apa-apa dibanding dengan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab Nasuhul Ibad, tidak ada makhluk Allah yang paling kaya di muka bumi ini kecuali lautan. Lautan itu makhluk Allah yang paling kaya. Apa yang ada di laut itu bikin kaya manusia. Ada ikan, ada minyak, ada batu bara, apa ya? Selain itu ya, nikel, di mana nikel? Di situ juga bukan? Di lautan tuh banyak banget lah, saya nggak ngerti itu ya. Tapi ada yang lebih kaya, kata Utsman bin Affan, dari lautan. Apa? Hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang dikasih sama Allah. Ya, itu yang lebih kaya daripada lautan. Dalam kitab Nasuhul Ibad, nasihat yang ke-33 di urutan nasihat yang 44. Baik, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya, inna ahabba ma yaqulu al-abdu, inna ahabba, sesungguhnya ahab itu berarti kan ada hamzah di depannya, yang paling dicintai, ma yaqulu, ma ucapan yakulu yang diucapkan sopo al-abdu, seorang hamba, idza staiqadha, apabila dia bangun min naumihi, dari tidurnya. Siapa saja yang siapa saja yang bangun dari tidurnya, ini ucapan yang paling dicintai sama Allah ketika bangun tidur. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu ucapannya? Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ucapan yang paling dicintai sama Allah ketika kita bangun tidur. Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek. Kita kan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada orang bangun tuh kan macam-macam bangun tidur tuh. Ada orang bangun tidur nyari kacamata, ada orang bangun tidur nyari handphone, ada orang bangun tidur nyari kamar mandi, ada orang bangun tidur nyari istrinya hilang, padahal istrinya udah meninggal. Tuh ya, ada yang begitu ya. Nah, mohon maaf lahir batin. Dan ada orang yang maaf lahir batin pas bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, dalam hadis ini ucapan bangun tidur yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, kalimah ini, subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya maha suci Allah, zat yang menghidupkan orang mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu qadirun, Allah mampu. Terhadap segala sesuatu Allah mampu. Kita dibangunkan oleh Allah, dibangunkan lagi mampu, tidak dibangunkan lagi alias meninggal juga mampu buat Allah. Gak ada yang sulit, gak ada yang susah buat Allah, mah enteng semua buat Allah. Begitu ya. Ada orang bangun tidur sehat walafiat, ada orang bangun tidur sakit, ada orang bangun tidur nggak bisa bangun, ada macam-macam. Kenapa kita kalau mau tidur harus wudhu dulu, miring ke sebelah kanan lalu berdoa? Itu ajarannya ya, wudhu miring ke sebelah kanan berdoa. Kenapa? Karena bangun tidurnya kita nggak tahu apa mau dibangunkan lagi sama Allah atau diwafatkan. Tapi kalau sudah wudhu dulu, miring ke sebelah kanan dan doa, serahkan sama Allah, sisanya aman dah. Tuh ya, begitu tuh ya. Doanya bisa aja diisi dengan doa yang paling singkat ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau ditambahkan sesuai hadis Nabi, baca qul huwallahu ahad 3 kali,
Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ayat kursi 1 kali, lalu akhir surat Al-Baqarah 1 kali. Kapan tidurnya itu panjang bener gitu dia. Nah itu ya. Ini mah tidur sambil main handphone, tahu-tahu pules handphone ngegeletak dekat kepala. Nah itu yang bahaya, itu yang begitu tuh. Allahu Akbar. Rencanakan tidur kita. Jangan sampai kan direncanakan. Saya jam sekian mau tidur, handphone singkirkan. Tuh ya, bersihkan badan, cuci kaki, siap-siap kita harus wudhu. Wudhu dulu, setelah gosok gigi wudhu, siapkan kita bahwa mau ibadah tidur. Karena tidur bukan hanya istirahat, tapi ibadah kalau diawali dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidur asal pulang, maaf, ada orang takut, saya mau tidur wudhu dulu nanti seger. Salah. Orang kalau habis mau tidur wudhu dulu malah lebih bagus. Kenapa? Lebih cepat ngantuknya. Karena itu syariat agama Allah lewat Rasulnya diperintahkan begitu. Nanti seger, tidak. Seger itu sesaat, nanti langsung redup dia. Karena maaf, ketika baca Quran, ketika doa diniatkan kita ibadah karena Allah sambil miring ke sebelah kanan, pasti Allah berikan cepat mampu untuk tidur. Yang bikin lambat tidur itu bukan bacaan doa, tapi handphone. Itu yang bikin lambat tidur. Itu ya. Makanya kalau udah malam saya nggak pernah bunyiin handphone, nggak pernah ada bunyi. Taruh jauh-jauh, nggak ada getar, nggak ada bunyi. Biarkan aja. Orang mau nelpon jam berapa, sempet ada yang ngomel. Ibu-ibu ngomel kesel ke saya, Pak Ustadz, tadi malam saya ada kedatangan jin. Saya nelpon Pak Ustadz jam 11:30 malam gak diangkat-angkat. Gak mungkin ngangkat, orang handphone gak dibunyiin, gak digetarin, hanya hidup doang itu handphone. Kenapa? Saatnya kita istirahat gitu, nikmatin. Jam 9 kita tidur, jam 2 kita bangun siap ibadah. Jangan dibalik, jam 2 kita tidur, jam 9 siang kita bangun. Itu babak belur namanya itu. Tuh begitu. Baik, jadi mari kita mulai ya. Mulai besok bangun tidur, subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek, padat, tapi begitu dicintai sama Allah. Lewat hadis ini Allah sampaikan, itulah amalan ibadah pas bangun tidur yang membuat Allah sayang sama kita. Kalau udah dicintai sama Allah enak, bangun tidur udah dicintai sama Allah tenang. Maaf, kalau orang udah cinta tuh pengorbanannya kayak apa? Malam ditungguin, siang dibiayain, tuh ya, minta jemput dijemput, minta antar diantar, minta ditraktir ditraktir. Kalau udah cinta itu begitu. Bagaimana Allah kalau sudah mencintai kita, apapun keinginan kita akan dikabul sama Allah. Jadi biasakan kalimat ini. Kalau kita bisa mengucapkan kalimat ini bangun tidur, pertanda mulai Allah mencintai kita. Hadis yang ketiga, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanzuru, Allah tidak melihat ila suwarikum, kepada wajah kalian, bentuk fisik kalian, wala ila ahsabikum, dan Allah tidak melihat kedudukan kalian. Apa nih jabatannya? Anggota dewan. Apa nih jabatannya? MPR. Nggak dilihat sama Allah. Wala ila amwalikum, Allah tidak melihat harta-harta kalian. Mobilnya ada berapa? Rumah ada berapa? Kontrakan ada berapa? Nggak dilihat sama Allah. Ruko ada berapa? Tokonya ada berapa? Pabriknya ada berapa? Nggak dilihat sama Allah. Walaki yang zuru, tetapi Allah melihat ila kulubikum, terhadap hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Sering, maaf, makanya ada istilah begini, manusia mulia di dunia dengan hartanya, manusia mulia di akhirat dengan amal solehnya. Itu prinsip, Pak.
Kalau orang kaya mah di dunia ngomong apa aja dipercaya sama orang. Tapi pas rapat orang miskin ngomong, ada yang nyelutuk, ngomong apa lu? Itu kalau orang miskin. Itu pandangan manusia. Kalau orang punya jabatan mah melakukan apa aja bebas. Itu pandangan manusia. Bikin SIM, ngantri panjang. Yang punya jabatan tinggal datang doa. Bikin KTP, ngantri panjang. Yang punya jabatan tinggal datang doa. Gampang. Itu dunia. Tapi di hadapan Allah, Allah tidak memandang hidungnya mancung seperti apa, tingginya setinggi apa sih, gantengnya seganteng, gak dipandang sama Allah. Allah tidak memandang itu. Allah tidak memandang kedudukan kita. Allah tidak memandang harta kita. Tapi yang dipandang hati kita. Makanya urusan hati yang tahu cuma dua. Satu kita, yang kedua Allah. Siapa yang datang ke masjid ikhlas, yang tahu bukan tetangga, tapi kita sendiri sama Allah. Kalau kita sedekah ikhlas, yang tahu bukan orang lain, tapi kita sendiri dengan Allah. Hati-hati, jagalah hati, jangan sampai iri hati, dengki hati, tinggi hati, tapi harus rendah hati. Ya, makanya maaf, kemana-mana selalu dibilang hati-hati. Ini karena yang dilihat sama Allah hati kita, yang dilihat sama Allah kejiwaan kita, ya, kejiwaan kita. Makanya ada orang yang terkadang buruk sangka. Maksudnya Ustaz, orang ini seperti melakukan amalan penghuni neraka, tapi dia aslinya melakukan amalan penghuni surga karena hatinya. Contoh, sodakoh. Sodakoh dia ceritakan ke orang lain, ibadah dia ceritakan ke orang lain. Bapak-bapak, alhamdulillah tadi saya sodakoh ke anak-anak yatim kurang lebih 15 orang. Mohon doanya, mudah-mudahan sodakoh saya terima. Sepertinya sombong deh, sepertinya. Tapi dia sebenarnya lagi mengamalkan ayat, kalau kita sodakoh lebih baik rahasia. Cuman kalau niat biar diikutin orang, boleh diceritakan sama orang lain, gitu ya. Nah itu urusan hati, mana sombong, mana ikhlas. Yang bahaya tuh ziarah ke makam wali. Antara ibadah sama musyrik itu bedanya tipis. Itu yang paling bahaya. Antara mendoakan wali sama minta sama wali tipis banget, adanya di hati. Hati-hati tuh. Makanya kalau kita hobi ziarah ke makam wali bagus, tapi jaga hatinya, jangan sampai minta berkah dari makam wali. Itu yang bahaya. Karena banyak ada orang berkata begini, setelah saya rajin ziarah ke makam wali itu masya Allah dagangan saya laris. Itu yang bahaya, itu bahaya. Datang ke kuburan kan cuma satu. Mau datang ke kuburan siapapun tujuannya cuma satu, untuk kata Nabi yudzakirunal akhirah, untuk kita mengingat akhirat. Itu ya. Lihat kitab Riyadhus Shalihin bab ke-66, kitab Riyadhus Shalihin. Tujuan kita meninggal, tujuan kita datang ke kuburan itu yudzakirunal maut, agar kita mengingat dengan kematian, mengingat dengan akhirat. Makanya punten Nabi Muhammad SAW dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin bab tentang ziarah kubur, Nabi itu selalu ziarah ke makam tuh jam 3 pagi, jam 2 pagi, pokoknya sepertiga malam akhir, jam 2, jam 3 pagi, itu Nabi. Makanya kalau ngikutin sunnah Nabi, yang cinta sunnah Nabi, datanglah ke pemakaman jam segitu. Mang contohnya Nabi ya, insya Allah ketemu kuntilanaknya. Orang kita kan takut banget sama gitu kan, ya takut banget.
Bahkan kadang orang dikit-dikit sunnah Nabi, sunnah betul itu. Nah coba dilaksanakan, itu sunnah Nabi, harus dicintai. Nabi itu nggak pernah ziarah siang-siang. Hampir semua hadis boleh dicek. Siang ziarah, mungkin pertama panas, mungkin itu satu ya. Yang kedua memang tujuan mengingat matinya nggak dapat kalau siang. Tapi kalau jam 3 pagi kan dapat banget, udah gelap gitu kan, dapat banget. Lihat dari hadis-hadis Nabi, hampir semua Nabi dan para sahabat itu ziarah kuburnya itu jam segitu, jam 2 pagi, jam 3 pagi itu ya, pokoknya waktu tahajud lah, waktu tahajud. Nah, ya. Jadi boleh Pak kita ikutin sunnah Nabi ini ya. Nah maaf lahir batin, kalau kita ziarah ke makam, luruskan niat kita, jangan sampai ada niat yang salah, karena itu yang dilihat sama Allah. Kalau niatnya salah, nanti di kuburan wali berhari-hari dia nggak keluar, dia tiduran di situ meluk kuburan karena niatnya salah. Tapi kalau niatnya benar, nyampe situ langsung teriak, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanu, ya Allah, beliau pejuang Islam, beliau walimu, ya Allah ampunkan dosa-dosanya. Itu harusnya begitu. Buat apa kita datang ke kuburan siapapun kecuali dua hal: satu, mengingat akhirat dan kematian; yang kedua adalah mendoakan. Udah itu aja ya, nggak usah ditambahin yang lain. Dan masih ada orang datang ke pemakaman pakai sendal. Kalau datang ke pemakaman, mulai pintu gerbang pemakaman copot sendal, jangan dipakai. Itu etikanya datang ke kuburan. Dan tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh melangkahi kuburan, tidak boleh nginjek kuburan, tidak boleh. Lebih baik kita duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Makanya maaf lahir batin, kuburan jangan di keramik, jangan di granit, karena akan menyiksa ahli kubur. Kenapa? Akan didudukin oleh orang. Yang kedua, batu nisan jangan ada tulisan bismillah, jangan ada tulisan innalillahi, jangan ada tulisan ayat kursi, jangan ada fatihahnya, karena di situ sering ada anjing lewat, ada kambing lewat, orang gila numpang tidur ngerinya kencing di situ. Ayat Quran, innalillahi kan ayat Quran, ya bismillah ayat Quran, khawatir nanti tersia-sia ayat Quran. Kalaupun mau kayak di Mekah Madinah tuh cuman taruhin batu udah selesai, tandanya batu doang ngegeletak gitu ya. Kita mau pengen pakai nama aja lah, nama aja, nama siapa bin siapa, meninggal tanggal berapa, lahir tanggal berapa. Tapi maaf, jangan suka dibaca, karena orang yang baca tulisan di batu nisan bodoh selama 3 hari. Kalau bacanya tiap hari, on selamanya. Itu ya. Wa a'malikum. Dan yang dilihat sama Allah bukan hanya hati, tapi amal kita. Ada yang bilang, Ustadz, saya mah nggak pakai jilbab di kepala, tapi hati saya jilbabin. Keren banget. Orang kalau hatinya sudah berjilbab, maka kepalanya pasti akan dijilbabin. Dulu tuh ada ajaran agama begini Pak, ini ajaran agama, kalau mau sholat, bismillahirrahmanirrahim, kalau mau sholat nih, contoh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak ada kedengaran azan. Nah udah, kayak sholat yuk, udah. Jadi sholatnya cukup niat dalam hati, ngelaksanainnya enggak. Ini bukan orang lain lah, keluarga saya sendiri, tapi keluarga jauh di kampung saya di sana. Itu begitu. Jadi dia bukan gak sholat, udah sholat katanya. Jika dengar adzan langsung niat sholat. Saya niat sholat, selesai udah. Itu ada ajaran agama model begitu tuh. Nah itu mohon maaf lahir batin, masih hidup orangnya nih, namanya Kiai Saja namanya, masih hidup. Itu ibu saya itu kalau di sawah kedengaran suara adzan zuhur, kayak kita sholat dulu aja ke rumah, kata dia. Udah, kadang-kadang sholat di balai-balai yang ada di sawah, di saung yang ada di sawah,
nggak mau. Dia bilang udah, pokoknya setiap adzan langsung niat sholat, setiap adzan itu tidak dilihat itunya doang sama Allah, tapi harus dikerjakan sholatnya. Orang model begitu mah jangan makan, pas waktunya makan udah niat makan aja, nggak usah makan ya, itu kan aneh hidup kayak gitu itu ya, aneh. Makanya kan kemarin sempat ada ide nggak usah pergi haji ke Mekah, cukup ngeliat di teropong gambarnya aja itu udah pergi haji ke Mekah. Allahu Akbar, tabarakallah. Aneh-aneh aja di dunia ini. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Aduh, ingat, kita tidak cukup niat, tapi harus dipraktekkan. Makanya kata Nabi, maaf, idza hamma, kalau malam hari kita bermaksud besok pagi saya mau tahajud, besok pagi saya mau sedekah, maka baru niat udah dapat pahala satu. Besok dilakukan, maka dapat pahala berlipat lagi pahala melakukan. Tapi siapa yang malam hari besok mau godain janda, tidak ditulis sama Allah, dosa, baru niat doang. Tapi kalau besok ternyata dia enggak jadi godain janda, mohon maaf, tidak ditulis dosa. Godain janda, maka ditulis dosa 1 kali. Hebatnya Rahman Rahimnya Allah, kalau amal kebaikan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat atau lebih. Tapi kalau keburukan, Allah kasih dosa 1 doang aja. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Makanya cuman 1 ini dosanya terus aja. Nah, ini yang bahaya kalimat ini tuh. Jangan. Tolong hati dan amal diluruskan, karena tidak butuh cukup hati, tapi harus juga dengan perbuatan. Oke, gitu ya. Hadis terakhir. Sambil nungguin suruk, Pak. Kalau suruk tuh baru bunyi, jangan langsung sholat, tunggu dikit lah. Gitu ya, kalau kata Ustaz saya mah, kata Kiai saya mah, tunggu bangsa 5 menit, 6 menit sampai 10 menit, nah baru sholat. Lama juga ya, bisa ngopi dulu itu. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yardo, Allah tidak ikhlas, tidak ridho, li abdihi, bagi hambanya al-mu'min yang beriman, idza dhahaba, apabila meninggal, bisafihi, orang yang dikasihinya, istri, anak, min ahlil ar, dari penduduk bumi, fasabbaro, lalu dia sabar, wahtasaba, dan karena Allah mengucapkan innalillahi bisawabin, maka tidak ada kecuali pahala dunal jannah, selain surganya Allah. Mohon maaf lahir batin, hidup kita ini kan terkadang diuji sama Allah. Punya anak satu-satunya meninggal, punya anak kecil lagi lucu-lucunya meninggal. Atau kita punya istri, ya Allah sayang banget sama istri kita, meninggal. Ada Pak yang istrinya maaf meninggal itu sampai kayak apa gitu ya, kayak apa nangisnya, nangis sampai begini, ditutup matanya ngeliatin yang layat. Ada yang gitu ya, ada yang begitu, ada yang seneng, alhamdulillah nggak ada yang ngomel lagi di rumah, ada yang begitu tuh ya, ada yang begitu ya, macam-macam orang ditinggal istri itu macam-macam tuh ya. Ada yang udah diprogram, istrinya sakit udah nyari duluan, pasti dia meninggal langsung kawin besoknya, ada yang gitu, macam-macam lah manusia. Mohon maaf lahir batin, kalau ada keluarga yang meninggal dunia diambil sama Allah, sedangkan orang itu dicintai sama dia, apakah anaknya, apakah istrinya, atau orang tuanya, atau siapapun orang yang dia cintai dari keluarga dia, dicintai karena Allah, mohon maaf, maka kalau dia sabar dan karena Allah, sabar, tidak marah sama Allah, ini nggak mudah Pak sabar ini. Beberapa kali kasus ada anak kecil yang meninggal dunia, itu ibunya nangisnya kayak apa, bapaknya nangisnya kayak apa, ngamuk, saking nggak sabar, saking sayang sama anaknya. Ya, ini mas sabar. Gimana Pak sabar? Bisa sabar Pak, istri yang meninggal? Sabar, saya sabar.
Sabar bener Pak, emang udah siap, sabar gitu ya, sabar. Nah, wahtasaba, lalu karena Allah, bukan karena ada cewek lain, bukan karena pengen menikah lagi, tapi betul-betul saya yakin ini ujian dari Allah untuk ngangkat derajat saya. Nah gitu, karena Allah. Ya kan ini dari Allah titipan, Allah ambil lagi, kan gitu. Maka tidak ada balasan pahala dari Allah dunal jannah selain surganya Allah. Jadi siapa yang sabar menghadapi ujian kematian keluarganya, maka jaminannya surganya Allah. Punten bunda ayahanda, dalam hadis lain, kalau ada anak kecil meninggal dunia, malaikat ditanya sama Allah, engkau ambil kesayangan buah hati dari hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Bagaimana dia? Dia sabar dan karenamu ya Allah. Maka kata Allah, bangunlah buat dia baitan fil jannah, satu rumah di surga. Nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah khusus yang disiapkan bagi orang yang punya anak kecil, anak kecilnya meninggal dunia, lalu dia sabar. Tuh dahsyat luar biasa. Makanya ayahanda bunda rahimakumullah, yakinkan semua apa yang terjadi kepada kita, keluarga kita, semua sudah ditentukan sama Allah, gak bisa apa-apa. Makanya ada orang yang gak mau tahlilan. Kenapa? Dianggapnya meratap. Ada orang yang gak mau kalau meninggal dunia itu didoakan karena takut dianggap meratap. Tuh ya, jangan aneh, ada orang yang punya prinsip begitu. Tapi kalau saya, prinsip saya, kalau saya meninggal dunia, tolong doain. Tuh ya, tolong tahlilin. Karena saya butuh doa. Semakin banyak orang yang doa, semakin banyak cepat dikabul sama Allah ya. Gitu, kalau kita gitu ya. Cuman maaf lahir batin, ada juga orang yang benci ketika nyolatin jenazah dikasih uang. Nah kalau itu sama dengan saya juga nggak suka, karena sayang pahala kita ditukar sama uang, pahala salat kita. Kalau itu nggak suka saya. Yang kedua, saya nggak suka juga satu lagi, tahlilan menghabiskan uang berjuta-juta, itu salah. Tahlilan itu doa, tahlilan itu zikir, nggak usah nyiapin apa-apa. Itu membagian saling mendoakan di antara kita. Tapi ternyata anaknya yang meninggal di orang kaya, kebetulan dia mau beli kue, sodakoh kue ke jamaah, itu bagus gitu ya, itu bagus. Atau tetangganya, alah kesempatan nih tetangga meninggal, saya beli aqua gelas 15 dus biar diminum sama yang tahlilan, jadi saya dapat pahala. Ya itu yang bagus, itu yang bagus. Tapi kalau ini yang meninggal udah orang miskin, lalu disibukkan dengan adat istiadat, yang nyolatin harus dibayar, akhirnya itu repot. Maaf, di Mauk itu di belakang pesantren, di lingkungan pesantren, baru sakit aja rentenir sudah datang, butuh uang berapa buat persiapan. Makanya kalau di sono itu tahlilan itu benar-benar tahlilan beneran tuh ya, gede-gedean tahlilan itu. Semua orang kalau nyolatin diundang, dari pesantren-pesantren diundang. Sebelum sholat dibagi amplop semua. Sebelum sholat, bukan sesudah sholat. Sebelum. Ini saya kebetulan baru datang di sana, baru ikutan-ikutan. Saya bengong. Ya gimana ngerubahnya? Ya Allah, ini model begini. Sedangkan kalau Bapak pernah ke sana, lihat lingkungan di sana. Satu RT saya ini yang kategorinya mapan itu cuma 5 rumah. Sisanya itu kategori di bawah standar semua. Boleh dicek, bukan menghina, bukan. Sekali lagi, tapi memang rata-rata tukang beca di sana. Dia di belakang pesantren itu. Nah itu mohon maaf Pak, tapi kalau meninggal dunia repot, heboh. Kalau belum akekah diakekahkan, udah meninggal dunia gitu di sana. Nah ini ngerubah adat istiadat yang pusing. Bagaimana tuh cara ngerubahnya? Akhirnya saya tantang di sana. Kalau ada orang meninggal dunia, butuh kue, butuh air, tolong kasih tahu saya. Nanti saya kirim. Butuh air berapa dus? Datang ke pesantren, saya bilang. Nanti santri nganter, air butuh berapa dus untuk 7 malam. Lalu butuh kue apa? Nanti kita belikan. Kenapa? Hanya memancing aja sebenarnya.
memancing. Biar apa? Biar tetangga dengan tetangga peduli, karena bingung ngakalinnya. Yang kedua saya akalin, setiap nyolatin jenazah saya dengan para santri nggak boleh nerima amplop. Jadi kalau dapat amplop kita minta maaf ya, silahkan dipakai aja buat keperluan yang lain. Tuh ya, masih banyak yang salah di masyarakat kita ya. Katanya fidyah Ustadz, fidyah itu nggak begitu caranya. Pertama, yang nerima fidyah harus orang miskin, sedangkan yang nyolatin tidak semua orang miskin. Nah, ini masih banyak yang kurang pas fidyah seperti ini. Tuh ya, jadi mohon maaf lahir batin, itulah dahsyatnya meninggal dunia. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada 5 menit. Nunggu syuruk apa udah syuruk ya? Oh udah ya. Oh iya udah syuruk. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hambalata arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda bunda rahimakumullah, itu yang saya sampaikan. Tolong tandain kitabnya, khawatir saya kelewat. Ditandain aja, dilipat di kitabnya. Itu saja, mohon maaf ya apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salahnya itu kemudahan pribadi. Saya tutup dengan kalimat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.